Assalamualaikum, salam sehat. Untuk memulai belajar bersama tafsir surat Yasin, kita kirimkan hadiah Al-Fatihah untuk pengarangnya ya, Syekh Hamami Zadah. Kalau penerbit buku biasanya dapat royalti, dapat keuntungan. Tapi pengarang-pengarang kitab selama ini yang diajarkan oleh kiai-kiai saya di pesantren, itu sebelum mempelajarinya kita kirim hadiah Al-Fatihah untuk beliau. Al-Adhimiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kata Yasin itu memiliki banyak arti, nanti akan dijelaskan di halaman berikutnya. Namun pengalaman selama ini di dalam masyarakat, di antara kalangan para ulama, itu memiliki pemahaman yang berbeda. Ini dikaitkan dengan Al-Quran juga. Jadi menurut pendapat Profesor Dr. Kiai Haji Profesor Amin Suma, guru besar di UIN, Al-Quran itu ibarat kebun yang sangat besar. Di situ banyak tanaman, banyak buah-buahan, banyak sayuran, banyak sekali tanaman di dalamnya. Nah, masyarakat ini bisa mengambil apa yang ada di dalamnya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia seorang dokter akan mengambil ayat-ayat kedokteran. Kalau dia seorang astronot akan memahami ayat-ayat astronot. Kalau dia seorang pendidik akan memahami dari ilmu-ilmu pendidikan. Misalnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi syifa itu untuk orang kedokteran ya. Jadi Al-Qur'an itu ayat-ayatnya ada yang bersifat syifa'un, obat. Ada yang memahami obat dengan cara fisik, ada juga memahami obat non fisik. Artinya non fisik itu ya orang kalau sedih membaca Al-Quran, kalau sedang gulana banyak-banyaklah membaca Al-Quran begitu. Kalau cara fisik ada di antara orang-orang tertentu yang mengobati penyakit itu dengan surat Yasin. Dengan membaca surat Yasin misalnya sampai 41 kali atau beberapa lebih, kemudian diniatkan untuk masuk dalam air dan minta penyembuhan dari Allah. Kemudian pasien-pasien yang datang yang berjodoh alhamdulillah bisa sembuh. Dulu ada kejadian di Pondok Gede ya, itu juga seperti itu. Ada juga memahaminya, ya tadi misalnya astronot atau astronomi ya, memahaminya di Al-Quran ada surat la tangfudhu fis sama'i illa bisultan. Kamu tidak bisa menembus angkasa kecuali dengan kekuatan. Kalau zaman Nabi pemahamannya kan sulit. Apa maksudnya ini ke atas tapi dengan kekuatan. Kalau zaman sekarang bisa difahami dengan adanya roket. Sehingga orang bisa ke atas itu diangkat atau didorong oleh roket ya. Makanya Al-Quran sendiri mengatakan kullu ya'malu ala syakilatih. Jadi kalian semua wahai manusia akan berbuat sesuai dengan keahlian kalian sendiri. Bahkan ada juga yang memahami Yasin itu sebagai sesuatu yang ajaib, sesuatu yang sakti gitu bahasanya. Sehingga ulama-ulama dulu itu kalau membuat jimat gitu atau rajah dengan memasukkan kata-kata Yasin, terlepas dari orang setuju atau tidak dengan adanya jimat tersebut ya. Karena zaman dahulu di tempat-tempat yang angker, di tempat-tempat yang jarang disentuh manusia, untuk mendatangi tempat tersebut mereka datang ke ulama-ulama yang sepuh, kemudian diberikan rajah untuk dibawa. Dengan wasilah itu dia bisa, insya Allah bisa selamat, dan nyatanya memang terjadi begitu. Sedangkan menurut tafsir Jalalain, Yasin alif lam mim alif lam ro itu artinya sama, yaitu Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah yang lebih mengetahui apa maksud dari Yasin dan lainnya tersebut. Tapi ada juga ulama mengartikan bukan lebih mengetahui, tapi Allah yang maha mengetahui hal tersebut sehingga yang lainnya tidak mengetahui. Tapi dalam prakteknya nanti di sini dijelaskan bahwa manusia ada juga yang memahami Yasin itu apa artinya begitu. Maka kalau diartikan Allah lebih mengetahui, itu berarti manusia mendapatkan pengetahuan dari Allah.